Coba bayangkan sebentar ya. Oke, Bagaimana kalau negara adidaya paling berkuasa di dunia saat ini dengan semua teknologi dan militer globalnya Amerika Serikat maksudnya? tepat? Bagaimana kalau mereka diam-diam sedang menapaki jalan kehancuran yang sama persis dengan Kekaisaran Romawi kuno? Wah, Bukan cuma mirip secara kebetulan ya, tapi benar-benar mengulangi kesalahan fatal yang sama, langkah demi langkah. itu premis yang sangat berani. Sangat berani. Dan itulah yang akan kita eksplorasi hari ini. Misi kita di Bedah Materi kali ini adalah melihat bagaimana sejarah Romawi bisa jadi semacam cermin retak buat melihat geopolitik modern. Terutama peradaban barat ya. Betul, kita menggunakan sumber dari sebuah transkrip video perkuliahan, kanal YouTube Predictive History, judulnya Civilization Number 32, Rome's Rise, Fall, and Legacy. Nah, sebelum kita lompat ke materinya, ada satu hal yang saya rasa sangat krusial untuk kita perjelas ke Anda yang mendengarkan. Iya, silahkan. Ini pengumuman yang sangat penting. Teks yang akan kita bedah ini memuat klaim geopolitik dan politik yang sangat tajam. Pemateri di sana membuat prediksi provokatif soal kebijakan luar negeri, isu imigrasi, sampai konflik global. Dan itu menyentuh spektrum politik sayap kiri maupun kanan. Benar sekali. Jadi posisi kita berdua di sini murni netral. Kita tidak sedang memihak. Sama sekali tidak. Kita tidak mendukung dan juga tidak menolak pandangan-pandangan tersebut. Tugas kita murni sebagai pemandu Anda untuk menganalisis secara objektif ide-ide dari sumber aslinya. Betul, kita cuma melaporkan gagasan mereka, bukan menghakiminya. Oke, clear ya? Oke, mari kita bedah ini. Waktu pertama kali baca transkripnya, hal yang bikin saya mikir keras adalah kebangkitan Roma itu sendiri. Kenapa begitu? Iya kan, kalau kita lihat peta dunia Mediterania di tahun 500 sebelum Masehi, Roma itu bukan siapa-siapa loh. Sama sekali bukan siapa-siapa. Kalau di tahun 500 sebelum Masehi Anda harus bertaruh siapa yang akan menguasai dunia, kandidatnya sudah jelas. Kekaisaran Persia kan pastinya? Pasti. Persia itu raksasa absolut. Mereka kaya, menguasai Mesir, Anatolia, Mesopotamia. Terus kalau di Eropa, ada Athena. Angkatan laut mereka rajanya saat itu. Betul. Atau Sparta dengan militer daratnya. Lalu ada Kartago di Afrika Utara. Nah, Roma posisinya di mana waktu itu? Roma saat itu cuma kota rawa yang miskin, terisolasi di tepi sungai Tiber. Secara logika normal, mereka harusnya lenyap di telan sejarah. Terus bagaimana ceritanya kota miskin ini bisa menaklukkan raksasa-raksasa tadi? Sumber kita menjelaskan, ini lewat konsep yang dia sebut arus laut sejarah. Arus laut sejarah. Menarik. Logikanya begini, kekaisaran masif seperti Persia, itu pelan-pelan menciptakan musuh yang akan menghancurkan mereka sendiri. Oh, maksudnya karena mereka berekspansi terus. Tepat, raksasa ini menekan wilayah-wilayah pinggiran. Negara-negara kecil di perbatasan, seperti Makedonia atau Roma, terpaksa beradaptasi gila-gilaan buat bertahan hidup. Mereka jadi agresif. Ya, mereka berinovasi secara militer, membesar, dan akhirnya menelan si raksasa yang dulu menekan mereka. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Roma bisa sebesar itu bukan cuma soal taktik militer kan? Betul. Tapi karena mereka secara sengaja mendesain sistem nilai dan budaya mereka untuk jadi kebalikan total dari Yunani. Yang sangat mempesona di sini adalah bagaimana Romawi membedah nilai-nilai Yunani dan merombaknya total. Kita ambil contoh pertama, soal kebebasan. Di Athena puncaknya adalah freedom kan? Ya, konsep kebebasan bicara, kebebasan individu berbuat apa saja, itu yang melahirkan demokrasi Yunani. Tapi Romawi menolak itu. Mereka pilih libertas. Nah, iya. Dan libertas ini bukan kebebasan ala film Hollywood modern ya. Dari yang saya baca, bebas bagi orang Romawi itu artinya menghormati hukum publik. Dan tradisi leluhur. Betul. Dan yang paling penting, mereka menolak adanya raja. Anda bebas karena Anda dilindungi hukum, bukan karena kebaikan hati seorang penguasa tunggal. Kalau dipikir-pikir, konsep kebebasan dunia barat modern saat ini sebenarnya jauh lebih nyambung dengan libertas ala Romawi ini loh. Supremasi hukum ya? Iya, bertumpu pada hukum, bukan kebebasan radikal individu ala Athena. Masuk akal. Terus perbedaan kedua yang dibahas itu soal eudaimonia. Kejayaan individu. Iya, orang Yunani memuja itu. Pahlawan mereka kayak Achilles di kisah Iliad. Achilles ini kan egois banget. Dia ngambek gara-gara rampasan perangnya diambil, terus dia nolak bertarung padahal teman-temannya lagi dibantai musuh.
Buat orang Yunani itu hal yang epik, Tapi buat orang Romawi, menjijikan. nah, Karena Roma punya nilai yang namanya republika, kebajikan publik. Kehormatan tertinggi orang Romawi itu seberapa rela dia menderita buat negaranya. individu tidak ada harganya ya kalau dibanding Roma. Tepat. Yang akhirnya nyambung ke nilai arete versus piety. Yunani mengejar keunggulan individu, Roma menuntut piety. Piety di sini maksudnya kesetiaan mutlak ke tradisi dan dewa-dewa kan, bukan sekedar religius. Betul, kepatuhan absolut. Dan semua perbedaan nilai ini bermuara pada satu pilihan sistem yang krusial. Athena memilih demokrasi dan Roma memilih republik. Ini nih, banyak orang zaman sekarang mikir demokrasi dan republik itu hal yang sama. Padahal beda jauh. Beda banget. Pemateri pakai analogi soal makanan yang menurut saya ngena banget buat ngejelasin ini. Ah, ya, analogi pangsit dan mie, Iya, katakanlah kita punya kelompok. Sistemnya demokrasi murni. berarti kita voting buat segala hal. Ya, kita debat nih, mau makan di mana. Katakanlah mayoritas setuju makan pizza. Ya udah, kita makan pizza karena suara terbanyak menang. Terus, Tiba-tiba ada orang-orang baru masuk, imigran baru gabung ke kelompok kita. Kebetulan mereka ini sukanya makan mie. dan karena jumlah mereka lebih banyak, Menu kita hari ini, besok, dan seterusnya berubah jadi mie. suara mayoritas langsung mengubah identitas kelompok. Betul, dan itu bikin warga Athena sangat paranoid sama orang luar. Mereka pelit banget kasih kewarganegaraan kalau takut kalah suara. Dampaknya fatal. Waktu Athena perang bertahun-tahun melawan Sparta, mereka kehabisan darah. Prajurit mati nggak ada gantinya. Nah, sekarang bandingkan dengan Republik ala Roma. Kalau di Republik, kita nggak peduli suara mayoritas hari itu mau makan apa. Iya, karena Republik bersandar pada institusi. Aturannya setiap Kamis kita makan pangsit. Kenapa pangsit? Nggak tahu, pokoknya itu tradisi leluhur. Kalau ada 100 imigran baru masuk ke kelompok kita, mereka harus ikut makan pangsit di hari Kamis. Tradisinya tidak bergeser 1 sentimeter pun ya. Nggak bergeser. Ini yang bikin mesin militer Roma tak terkalahkan. Mereka menyerap orang asing jadi warga negara. Asalkan mau bertarung dan asalkan ikut tradisi Romawi. Makanya loh, waktu Roma dihancurkan berkali-kali sama Raja Pirus atau angkatan lautnya disapu bersih sama Kartago, Roma nggak pernah kehabisan tentara. Mereka bisa terus mencetak legiun baru dari sekutu-sekutu mereka. Dan ini menciptakan mentalitas identitas yang luar biasa kuat. Identitas tempat versus komunitas ya. Betul. Waktu Athena diserang Persia, mereka kalah jumlah. Apa yang warga Athena lakukan? Kabur naik kapal. Iya, mereka tinggalin kotanya. Bagi mereka, asal warga Athena masih kumpul bareng, Athena masih eksis. Tapi waktu Roma diserang Hannibal, Wah, ini gila sih ceritanya. Hannibal itu jenderal terbesar sepanjang masa kan. Dia bantai puluhan ribu pasukan elit Roma. Dia udah berdiri di depan gerbang Roma. Logikanya Roma harusnya nyerah. tapi mereka menolak menyerah. Mereka menolak pergi. Karena bagi orang Romawi, meninggalkan kota Roma berarti membuang piety dan identitas nilai mereka. Muda, orang tua, semua siap mati di jalanan kota. Mentalitas batu inilah yang bikin musuh akhirnya frustrasi. Tapi masalahnya, ketangguhan ini justru bikin senjata makan tuan ya. Roma jadi terlalu besar. Ya, dari Spanyol sampai Mesir, Nggak mungkin lagi diurus pakai sistem senat yang lamban. Mereka butuh kaisar. Tapi budaya mereka kan anti raja banget. jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber ini menyebutnya sebagai fenomena disonansi kognitif. Realitasnya udah jadi kekaisaran, tapi otaknya nolak ngaku. Mereka terus meyakinkan diri kalau mereka masih sebuah republik. Dan di sini pemateri narik garis paralel ke Amerika modern. Ah, ini paralel yang tajam. Ingat ya, kita cuma melaporkan apa yang ada di teks. Tentu, pemateri berargumen, Amerika Serikat itu punya sekitar 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Raksasa absolut. Tapi kalau disebut kekaisaran, mereka menolak keras. Mereka bilangnya demokrasi yang menyebarkan kebebasan. Dan sumber itu juga nyebut untuk mempertahankan ilusi ini, AS sering menyalahkan negara bawahannya ya. Vassal states. Ya, pemateri kasih contoh bagaimana narasi publik sering menyalahkan negara kecil seperti Israel untuk menyetir seluruh kebijakan Timur Tengah. Atau menyalahkan Eropa buat urusan Ukraina. Seolah-olah Amerika cuma terseret masalah teman-temannya, bukan bertindak sebagai kekaisaran yang agresif. Kembali ke Roma, disonansi kognitif ini meledak kan akhirnya. Ada perang sosial tahun 91 sebelum Masehi. Sekutu Italia memberontak. Mereka udah berdarah-darah bela Roma puluhan tahun, tapi nggak dikasih status warga negara.
Perang pecah, dan ujung-ujungnya elit Roma terpaksa ngasih kewarganegaraan itu. Tapi fondasi republiknya udah hancur. Dan muncullah Augustus Caesar. Augustus ini pinter banget. Dia bangun struktur kekaisaran, tapi dia tahu orang Romawi benci raja. Makanya dia nggak mau dipanggil kaisar, dia pakai gelar princeps. Warga negara pertama. Iya, dia berakting seolah-olah dia lagi menyelamatkan republik, bukan menghancurkannya. Terus pelan-pelan karakter anti-raja orang Romawi itu mati dari dalam. Saya ingat kisah Marcus Terentius di transkrip ini. Oh, catatan Tacitus ya? Iya, Kaisar Tiberius kan punya kepala polisi rahasia namanya Sejanus. Waktu Sejanus akhirnya dieksekusi kaisar, Senat panik dong. Semua temannya Sejanus diinterogasi. Dan semua orang berbohong, sujud-sujud bilang nggak kenal Sejanus, kecuali Terentius ini. Dia malah maju dan bilang, iya saya berteman dengan Sejanus dan saya bangga. Argumennya gila loh, dia bilang kaisar menyukai Sejanus, jadi tugas saya cuma patuh buta sama siapapun yang kaisar sukai. Dan Senat malah, ngasih dia penghargaan. Terentius dipuji karena kepatuhan butanya. coba bandingkan ini dengan karakter Romawi awal. Ada legenda tentang pemuda bernama Mucius. Waktu Roma awal dikepung raja musuh ya? Iya, Mucius tertangkap waktu coba bunuh raja musuh itu. Waktu diancam mau disiksa, Mucius diam saja. Dia jalan ke api unggun dan membakar tangan kanannya sendiri di dalam api. Tanpa mengerang sama sekali. Untuk mengintimidasi raja itu. Dia tunjukkan bahwa orang Romawi nggak takut mati atau disiksa demi menolak tunduk. Karakter baja itu lenyap di era Terentius, digantikan kepatuhan absolut. Jadi ini memunculkan pertanyaan besarnya. Kapan sebenarnya Roma itu runtuh? Sejarawan klasik Edward Gibbon mematok tahun 476 Masehi, saat penyerbu Jerman menjatuhkan kaisar terakhir. Tapi pemateri di sumber kita menolak teori itu kan? Menolak total. Menurut dia, Roma tidak runtuh tahun 476. Roma hancur secara kultural di tahun 212 Masehi. Gara-gara dekrit Caracalla? Tepat. Kaisar Caracalla mengeluarkan dekrit yang memberikan status warga negara kepada semua manusia merdeka di dalam kekaisaran. Instan. Sebentar, kalau pakai kacamata kita sekarang, ngasih kewarganegaraan ke semua orang itu kan progresif banget. Sangat humanis. Kenapa pemateri malah bilang ini titik kehancuran? Karena kebijakan itu membunuh makna kewarganegaraan Romawi itu sendiri. Dulu, kewarganegaraan itu sangat berharga. Orang asing harus bertarung puluhan tahun berdarah-darah demi mendapatkannya. Oh, jadi waktu Caracalla bagi-bagi itu secara gratis? Nilainya jadi murahan. Nggak ada lagi rasa bangga. Nggak ada lagi ikatan pengorbanan yang menyatukan orang-orang itu. Identitas kulturalnya hilang. Sistemnya murni cuma jadi birokrasi kosong. Dampaknya sangat nyata loh. Puncaknya di tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus memindahkan ibu kota kekaisaran dari Roma ke Bizantium. Dipindah begitu aja. Padahal orang zaman Hannibal milih mati daripada ninggalin kota Roma. Ya, karena secara kultural, nama Roma udah nggak punya ikatan apa-apa lagi buat mereka. Wow. Dari semua sejarah ini, sumber kita akhirnya ngasih 3 peringatan mematikan untuk dunia modern, khususnya negara-negara maju dan Amerika Serikat. Sekali lagi, kita menyampaikan murni pandangan dari materi ya. Betul. Peringatan pertama, kewarganegaraan murahan akan menghancurkan identitas. Pemateri ngambil contoh Kanada di sini, negara tempat dia tinggal belakangan ini. Dia bahas populasi Kanada yang naik drastis dari 30 juta ke 40 juta. Dan lonjakan itu didominasi oleh imigran. Sumber ini mengklaim imigrasi besar-besaran ini bikin Kanada kehilangan identitas kulturalnya. Karena nggak ada asimilasi tradisi kayak analogi pangsit tadi ya. Iya. Orang-orang baru ini masuk tanpa ikatan sejarah dengan Kanada. Pemateri memprediksi kalau misalnya Amerika Serikat mau menganeksasi Kanada jadi negara bagian ke-51, Rakyatnya nggak akan melawan. mereka nggak punya alasan historis untuk bertarung mempertahankan tanah itu. Peringatan kedua ini makin ngeri. Agresi yang berbalik ke dalam. Baik Roma maupun Amerika ini sama-sama dibangun dari penaklukan. Mereka memuja kekerasan secara kultural. Sumber itu nyebut ada 400 juta senjata api beredar di AS sekarang. Belum lagi olahraga mereka, pemateri membandingkan American football dengan gladiator zaman Romawi. Oh, yang atletnya sering kena kerusakan otak atau CTE itu ya. Betul. Betapa barbarnya hiburan mereka. Masalahnya adalah agresi yang sebesar ini butuh penyaluran. Kalau nggak ada musuh di luar, mereka bakal cari mangsa di dalam. Dan prediksinya sangat provokatif. Sumber mengklaim kemungkinan dalam 5 tahun ke depan, AS akan memulai perang luar negeri. Dia nyebut kemungkinan dengan Iran. Ya. Dan kalau itu gagal menyerap agresinya, dalam 10 tahun ke depan,
AS akan mengalami kekerasan politik massal. Semacam perang saudara ya. Pembunuhan di jalanan, saling hancur dari dalam. Dan peringatan ketiga, ini lebih filosofis, ilusi stabilitas. Bahwa tidak ada kekaisaran yang abadi. Betapapun kuatnya mereka di puncaknya, arus laut sejarah pasti akan menggulung mereka. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua materi yang kita bedah hari ini, untuk Anda yang mendengarkan, kekuatan militer yang raksasa, tanpa adanya identitas budaya dan kewarganegaraan yang kuat, pelan-pelan akan memakan dirinya sendiri dari dalam. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat saya pribadi. Sesuatu yang melampaui teks aslinya, tapi masih sangat relevan. Apa itu? Kalau memindahkan pusat pemerintahan secara fisik ke Bizantium saja sudah cukup untuk membunuh identitas kultural Romawi, apa yang akan terjadi pada negara adidaya modern saat ini? Maksudnya pusat kebudayaan kita sekarang? Ya, pusat kebudayaan dan kekuatan kita sekarang sedang berpindah secara massal ke ruang digital tanpa batas. Ke dunia siber yang sama sekali tidak terikat dengan tradisi atau geografi tempat kita dilahirkan. Apakah ini akan jadi dekrit Caracalla versi modern kita? Skenario di mana identitas kemanusiaan dan kebangsaan fisik kita menguap begitu saja. Pertanyaan yang sangat dalam. Kami biarkan pertanyaan itu menggantung untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi ini. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.